Setelah Barada Eliezer, Bribka Riki dan Kuat Maruf dinyatakan jujur melewati tes kebohongan. Lalu bagaimana hasil tes kebohongan untuk Putri Chandrawati? Selain itu, di akhir acara, kami juga akan menayangkan video pilihan mengenai Topan Hinamor yang melanda Korea Selatan. Kita ke informasi pertama, saudara. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar sejumlah mahasiswa di Yogyakarta berlangsung ricuh. Massa mahasiswa yang semula memblokade Jalan Malioboro kemudian merangsek ke depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan langsung merobohkan pagar kantor. Mahasiswa melompati petugas keamanan dan tidak hanya merobohkan pagar, massa juga melempari petugas keamanan dan membakar ban. Kericuhan dipicu belum adanya pejabat yang mau beraudiensi. Kericuhan pun berhasil diredam oleh koordinator aksi yang meminta massa aksi tetap tertib. Dalam orasinya, massa aksi mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM karena berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, saudara, mahasiswa merusak pagar kantor DPRD Purwakarta dan menerobos barikade polisi yang berjaga saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Penjagaan polisi di depan kantor DPRD Purwakarta jebol setelah mahasiswa mendorong pagar kantor hingga jatuh. Mahasiswa kesal karena Ketua DPRD Purwakarta tidak menemui peserta aksi. Namun Ketua DPRD akhirnya datang dan menerima aspirasi mahasiswa. Kita ke informasi lain, saudara. Seorang pemuda jadi bulan-bulanan warga yang marah saat memergoki aksinya mencuri sebuah sepeda motor. Rekaman CCTV menjadi bukti perbuatan kriminal pria itu. Pemuda ini terkapar akibat dipukuli oleh warga yang emosi. Aksi main hakim sendiri ini terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pemicunya lantaran pemuda ini dipergoki saat melakukan pencurian kendaraan bermotor. Tanpa ampun, warga pun mengeroyoknya hingga tak berdaya. Situasi yang kian memanas akhirnya diketahui oleh polisi yang langsung datang ke TKP. Tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto akhirnya menangkap pelaku yang sudah dalam keadaan babak belur. Ia dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pencurian pelaku pun jadi barang bukti untuk melakukan penahanan. Ia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik bui. Saudara, eksekusi lahan di perumahan Taman Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Para penghuni rumah yang berada di atas lahan eksekusi tak terima bangunannya dibongkar dan melakukan perlawanan. Milik yang sah semuanya di sini. Ya, jangan sampai ada korban. Hei, dorong lagi sana. Dorong lagi sana. Kericuhan tak terhindarkan saat para petugas dari PN Jakarta Timur ini hendak mengeksekusi lahan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Warga menolak eksekusi lantaran merasa memiliki sertifikat hak milik yang sah. Mereka lantas menghalangi petugas dan berupaya mempertahankan rumah yang berada di lahan sengketa.
Awas Pak, tolong jangan lolos dari bawah Pak. Situasi semakin memanas dan warga tetap menghadang petugas yang hendak melakukan eksekusi lahan seluas 2.000 meter persegi ini. Aksi saling dorong terjadi dan membuat petugas semakin kesulitan. Menurut rencana, petugas akan mengeksekusi 14 bangunan rumah di lahan yang dituntut penggugat atas nama Muhammad. Namun para penghuni rumah merasa sudah memiliki sertifikat hak milik dari PT Altan yang merupakan pengembang perumahan yang menjadi tergugat. Hingga kini, warga tetap bertahan di lokasi dan menolak pembongkaran. Sementara itu, saudara, eksekusi sebuah rumah mewah di daerah Menteng, Jakarta Pusat oleh pengadilan diwarnai keributan. Sekelompok orang yang mengklaim sebagai pihak dari ahli waris menghalang-halangi jurusita untuk mengeksekusi rumah mewah di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Untuk menuntaskan eksekusi, petugas sampai harus saling dorong dengan warga yang menghadang. Petugas akhirnya memaksakan diri menjebol pertahanan sekelompok orang yang memblokade pintu gerbang. Eksekusi rumah waris ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menetapkan ahli waris yang sah. Namun persoalan rumah waris ini digugat oleh ahli waris lain dan tengah berlanjut di tingkat kasasi. Saudara, di kota Pekanbaru Riau, seorang perempuan dijamret saat berada di masjid. Tas milik korban seketika raib dibawa oleh orang tidak dikenal. Pada saat kejadian, korban sedang berada di tangga pintu keluar sebuah masjid di Gang Kurma Ajwa, Kelurahan Delima. Aparat Polsek Tampan telah menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memakai hasil curian untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Kita ke sorotan lain, saudara. Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza dengan nomor lambung T2503 jatuh di alur pelayaran barat Surabaya, sekitar Selat Madura, Jawa Timur. Proses pencarian sempat terkendala cuaca buruk. Ada 2 orang dalam pesawat, yakni pilot dan co-pilot. TNI Angkatan Laut mengerahkan sejumlah kapal dan pesawat untuk mencari korban. Informasi kecelakaan ini sebelumnya disampaikan Koarmada 2. Pesawat jatuh saat digelar latihan konvoi dengan KRI. Ada sekitar 13 KRI, saudara, yang dikerahkan mencari pesawat, juga helikopter TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut mengerahkan tim komando pasukan katak dan penyelam. Kini, tim pencari sudah menemukan titik jatuh pesawat udara latih dengan registrasi T2503 itu. Dari data situs Flight Radar 24, pesawat terlihat terbang dari sekitar Bandara Juanda, Surabaya, sekitar pukul 9 kurang 15 menit. Namun sekitar 10 menit terbang, pesawat hilang kontak. Kita ke sorotan lain, saudara. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo hari ini diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pemeriksaan Sambo dilakukan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Divisi Humas Polri mengatakan Verdi Sambo diperiksa mulai pukul 11 siang.
Sambo merupakan satu dari 7 tersangka yang diduga menghilangkan alat bukti berupa rekaman CCTV di sekitar rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Besok, Ferdi Sambo juga akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan dengan lie detector. Terkait obstruction of justice, DVR CCTV, pada hari ini Rabu, tanggal 7 September 2022, tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada IJP FS di Makobrimob Kelapa II, Depok pukul 11.00 dan AKP IW di Ditipit Siber Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB. Saudara lulusan terbaik Akademi Polri tahun 2010 AKP Irfan Widianto hari ini diperiksa sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Irfan Widianto diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dalam kasus perintangan penyidikan, AKP Irfan Widianto diduga terlibat penggantian digital voice recorder CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo. Selain berstatus tersangka, AKP Irfan Widianto juga dicopot dari jabatannya sebagai Kasub Unit 1, Subdirektorat 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 22 Agustus lalu dan dimutasi ke pelayanan markas Polri. Terkait obstruction of justice, DVR CCTV, pada hari ini Rabu, tanggal 7 September 2022, tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada IJP FS di Makobrimob Kelapa II, Depok pukul 11.00 dan AKP IW di Ditipit Siber Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB. Sementara itu, sidang etik Kombes Agus Nurpatria kembali dilanjutkan di gedung TNCC Mabes Polri. Hakim Komisi Kode Etik Polri memutuskan Agus dinyatakan melakukan pelanggaran perbuatan tercela. Hakim juga memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat Kombes Agus Nurpatria dari institusi Polri. Atas putusan ini, Agus Nurpatria mengajukan banding. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administrasi. A. Penempatan khusus selama 28 hari. Dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 6 September. Mohon maaf. Ya, kemudian B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Telah dibacakan putusan oleh Hakim Komisi Sidang Kode Etik, langgar KBP ANP, mengajukan banding. Setelah Barada Eliezer, Bribka Riki dan Kuat Ma'ruf dinyatakan jujur melewati tes kebohongan. Lalu bagaimana hasil tes kebohongan untuk Putri Chandrawati? Kami hadirkan ulasannya saat berita utama kembali untuk Anda. Tropicana Slim Oat Drink. Nikmatnya kebaikan oat dengan rasa vanila yang bebas gula dan rendah lemak. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet,
bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Paint. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih le mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon le mineral. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Power dalam kelenturan. Power dalam tekanan dan kekuatan. Power PVC. Pipa kuat tanpa timbal. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Break yuk. Mau ngopi deh. Mau dessert. Ini aja. Baru. Top Avocado Coffee. Sensasi ngopi ala dessert. Hot, cold, or with ice cream. Ini kopi baru, sensasi unik kopi alpukat. Paduan strong espresso dan susu. Ini creamy. Kopinya ngekick, enaknya epic. Ditambah es krim, chill abis. Sensasi ngopi ala dessert, kekinian banget. Cobain dari Wingsfood. Anda kembali di Berita Utama. Saudara, proses penyelidikan kasus pembunuhan masih terus berlanjut. Kali ini memasuki babak menguji kejujuran para tersangka, yakni istri dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Pada Selasa 6 Februari lalu, Putri diperiksa memakai alat pendeteksi kebohongan atau poligraf untuk menguji apakah Putri jujur dalam memberikan keterangan. Seperti ini ilustrasinya, saudara. Kalau digambarkan, pemeriksaan Putri Chandrawati dilakukan di ruangan khusus di Puslapfor Polri Sentul, Bogor, Jawa Barat, menggunakan metode lie detector. Pemeriksaan ini dilakukan sejak pukul 10 pagi. Apa yang diperiksa? Yang jelas berkaitan dengan rentetan peristiwa yang terjadi di Magelang, Saguling, dan Duren 3.
Apakah selama ini Putri jujur dalam memberikan keterangan kepada penyidik? Mengingat keterangan Putri ini sempat berubah terkait lokasi pelecehan seksual. Di hari yang sama, saudara, dengan pemeriksaan Putri Chandrawati, asisten rumah tangga keluarga Putri, yakni Susi, juga ikut diperiksa menggunakan metode lie detector. Tapi hingga saat ini polisi belum memberikan pernyataan bagaimana hasil uji kebohongan dari Putri dan juga Susi. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri telah lebih dahulu memeriksa 3 tersangka lain, yakni ada Barada Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal, dan tentu ada Kuat Maruf dengan metode yang sama, lie detector. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jajadi, hasil uji poligraf terhadap ketiganya no deception indicated alias jujur. Lalu, kesaksian mana yang diidentifikasikan jujur ini? Kami rangkum, saudara, poin keterangan Bribka Riki Rizal dari kuasa hukumnya Erman Umar. Saat di Magelang pada 7 Juli lalu, Riki Rizal menyaksikan ada kegaduhan di lantai 2 rumah Ferdi Sambo. Riki melihat Putri Chandrawati tengah berbaring di kamar. Saat ditanya oleh Riki, Putri hanya menjawab dengan pertanyaan, "Di mana Yosua?" Diduga ini kejadian setelah ada dugaan pelecehan seksual. Lalu, Riki yang belum mengetahui penyebab kegaduhan ini kemudian inisiatif memanggil Yosua. Yosua pun katanya menemui Putri. Dan menurut Riki ada perbincangan antara Putri dan Yosua. Apa itu? Riki pun tidak mendengarnya. Keterangan Riki Rizal inilah yang dianggap LPSK sebagai kejanggalan saat dugaan pelecehan seksual pada Putri kembali diungkit, saudara. Kejanggalan lain menurut LPSK adalah Putri masih serumah dengan Yosua ketika berada di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Bahkan Yosua masih diajak pulang ke Jakarta oleh Putri meskipun memang saat itu sudah tidak satu mobil. Menurut LPSK, pertemuan keduanya itu sangat terasa janggal. Keraguan pada Putri Chandrawati juga datang dari keluarga Brigadir Yosua. Berulang kali, keluarga Yosua meminta Putri Chandrawati jujur untuk membuat terang perkara pembunuhan. CCTV ya, tolong dong ditunjukkan kebenarannya. Jangan cuman omongan PC ya, yang didengarkan ataupun omongan si Kuat. Kalau omongan bisa aja ya bilang ini itu tidak ada ya buktinya, tapi kalau untuk di Magelang katanya kemarin orang itu udah berbohong. Pertama buat pengaduan di Duren 3 ya, sekarang di Magelang ya, besok kemana lagi. Ini sekali berbohong akan terus menggali kebohongan terus. Ini harus bijak juga tim penyidik di sini. Ya, pemeriksaan dengan lie detector adalah cara saintifik yang digunakan polisi untuk menguji tingkat kejujuran para tersangka. Sifatnya, saudara, lebih untuk memperkaya bukti petunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Apakah nantinya hasil lie detector ini benar atau salah? Pembuktiannya ada di persidangan. Hakim yang akan menguji keterangan antar tersangka. Ya, lie detector itu ya untuk menguji kejujuran seseorang di depan penyidikan gitu ya. Kalau di pengadilan nggak pakai lie detector karena di pengadilan itu yang bertanya itu tidak hanya satu, ada 3 pihak yang bertanya. Nah, apakah keterangan yang diberikan di muka pengadilan itu sama dengan yang dituangkan dalam berita acara atau tidak? Nah, itu yang dikonfirmasi oleh hakim, menjadi kewenangan hakim untuk menilai. Nah, jadi artinya tidak jarang orang memberikan keterangan di kepolisian lain, di pengadilan lain, gitu. Lalu pertanyaannya, apa itu poligraf? Poligraf adalah sebuah perangkat elektronik yang mengukur perubahan respons tubuh seseorang ketika diberikan sejumlah pertanyaan terkait sebuah perkara, saudara. American Psychological Association memperkirakan keakuratan poligraf sebesar 87%. Oke, jadi dalam 87 dari 100 kasus, itu poligraf secara akurat menentukan seseorang berbohong atau jujur. Cara kerja alat ini adalah dengan memasang sensor di tubuh seperti di
jari tangan, saudara, kemudian ada di dada, perut, kemudian juga ada di lengan. Sensor ini akan mengukur perubahan kondisi seperti denyut jantung, tekanan darah, getar suara, hingga interval helaan nafas. Ketika seseorang diberikan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya, orang yang sedang berbohong akan terlihat mengalami perubahan respons. Tapi yang perlu dicatat, perubahan yang terekam dalam lie detector ini tidak menjamin seseorang itu jujur atau berbohong. Bisa saja orang yang terbiasa berbohong, hasil poligraf justru tidak menunjukkan perubahan. Begitu pula sebaliknya. Dan besok giliran Ferdy Sambo yang akan diuji kejujurannya dengan metode lie detector menyusul Ade Susi, kemudian istrinya Putri Chandrawati pada 6 September 2022, saudara. Informasi berikutnya, setelah vakum 2 tahun karena pandemi, salah satu andalan wisata Makassar, Makassar International Aid Festival kembali digelar. Selengkapnya kami segera kembali. Tropicana Slim Oat Drink. Nikmatnya kebaikan oat dengan rasa vanila yang bebas gula dan rendah lemak. Jadinya kayak gini deh. Kita tanya. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih le mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon le mineral. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam, saatnya perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saudara, pesawat latih jenis G36 Bonanza T2503 jatuh dan tenggelam di perairan laut Selat Madura, Jawa Timur. Pesawat jatuh saat melaksanakan Air Defense Exercise atau latihan anti serangan udara. Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza dengan nomor lambung T2503 jatuh di alur pelayaran barat Surabaya, sekitar Selat Madura, Jawa Timur. Proses pencarian sempat terkendala cuaca buruk. Ada 2 orang di dalam pesawat, yakni pilot dan kopilot. TNI Angkatan Laut mengerahkan sejumlah kapal dan pesawat untuk mencari korban. Upaya pencarian masih terus dilakukan. Informasi ini sekaligus mengoreksi kesalahan gambar di program Kompas Flash pukul 18.30 hari ini. Demikian Kompas Update, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga masa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Ya, saudara, setelah vakum selama pandemi, salah satu andalan wisata Makassar, Makassar International Aid Festival and Forum Makassar F8 kembali digelar. Sebelum acara dimulai, masyarakat sudah disuguhkan dengan berbagai atraksi di langit seperti parade jet Sukhoi. Sebelum penyelenggaraan Makassar International Aid Festival and Forum Makassar F8 dimulai, pengunjung berkumpul di Anjungan Pantai Losari dan menyaksikan demo udara operasi tempur dari TNI Angkatan Udara. Salah satu atraksi yang disuguhkan saat 18 berterjun pasukan Komando Gerak Cepat TNI AU terjun menggunakan pesawat C-130 dari ketinggian 8.000 kaki. TNI AU menerbangkan pesawat tempur jet Sukhoi yang nanti ikut menjadi salah satu atraksi yang dipertontonkan dalam pembukaan F8 Makassar yang diselenggarakan pada 7-11 September 2022. Penyelenggaraan Aid Festival and Forum atau Makassar F8 tahun ini juga diikuti 10 negara. Siapa saja dan apa saja kegiatan selama 5 hari penyelenggaraan? Kita tanya jurnalis Kompas TV di Makassar, Linda Wirawan. Linda, F8 kembali digelar setelah vakum 2 tahun karena pandemi. Apa yang membedakan penyelenggaraan F8 kali ini? Siapa saja yang ikut serta? Bagaimana kemeriahan di sana? Baik, my sister dan juga saudara semua, hari ini berlangsung kegiatan Makassar International Egg Festival and Forum 2022 yang membedakan dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, yakni di tahun ini tema yang diangkat yaitu Energy of Recover, dengan harapan bahwa melalui F8 akan ada momentum semangat yang dibangun, terutama untuk teman-teman yang berada di industri kreatif setelah kemarin selama 2 tahun sempat menghadapi pandemi. Sedangkan untuk acara-acara apa saja yang memeriahkan di acara F8 pada tahun 2022 kali ini, tadi kami sempat menyaksikan, memantau pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah sore tadi bahwa juga ada demo udara, prosesi tempur yang dibawakan oleh TNI Angkatan Udara, salah satunya yaitu dibawakan oleh pesawat C-130, di mana tadi pesawat ini berkeliling di atas Anjungan Pantai Losari dan juga kemudian di ketinggian 8.000 kaki kemudian menerjunkan sebanyak 18 penerjun, yang dimana di antara beberapa penerjun ini kemudian ada bendera, salah satunya adalah bendera merah putih, sehingga selain menarik perhatian dari para pengunjung Makassar F8, tetapi juga tentunya menimbulkan rasa patriotik oleh seluruh warga kota Makassar yang juga turut hadir di Makassar F8 kali ini. Saat ini, saudara, kita sedang menunggu acara pembukaan ataupun opening ceremony yang nantinya akan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selain itu, juga turut hadir di event Makassar F8 kali ini ada Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, juga ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga Wali Kota Bogor Bima Arya dan sejumlah kepala daerah lainnya yang juga turut hadir di Kota Makassar di Makassar F8 kali ini. Kali ini, saudara, antusiasme warga sangat luar biasa dalam mengikuti Makassar F8, dan seperti apa keseruannya? Langsung saja kita simak liputan yang satu ini. Sempat vakum karena pandemi COVID-19, tahun ini ajang tempat berkumpulnya industri kreatif baik lokal maupun internasional, Makassar International Aid Festival and Forum atau Makassar F8 kembali digelar. Makassar F8 adalah akronim dari film, food and fruit, fashion, fiction writers and font, fine arts, folk, fusion music, flora and fauna. Masyarakat begitu antusias menyambut hari pertama penyelenggaraan Makassar F8.
Lokasi penyelenggaraannya diadakan di Anjungan Pantai Losari, terlihat padat pengunjung. Kami sangat senang sekali karena adanya event ini, warga Makassar bisa jalan-jalan ke sini. Tak hanya masyarakat, pelaku UMKM mengaku senang. Makassar F8 kembali digelar dan acara ini dimanfaatkan untuk memasarkan produk mereka. Semangat sekali kita di sini karena kita bisa menampilkan barang-barang hasil karya kita di sini. Kemudian kita bisa bertemu dengan mitra-mitra yang lain. Kemudian bisa kita pasarkan hasil karya kita sendiri. Makassar International 8 Festival and Forum atau Makassar F8 dilaksanakan pada 7 sampai 11 September 2022. Berbagai agenda hiburan disiapkan untuk memeriahkan Makassar F8. Baik, saudara, kami akan langsung berbincang bersama dengan Ibu Rusmayani Majid selaku Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Makassar. Juga Ibu Maya ini juga sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata pada penyelenggaraan F8 yang pertama dan juga F8 yang keempat seperti itu. Kita langsung bertanya kepada Ibu Maya. Selamat malam, Ibu Maya. Selamat malam. Ibu, kira-kira Ibu target penyelenggaraan F8 ini terutama untuk wisatawan seperti apa, Ibu? Tentu setelah 2 tahun F8 break ya karena pandemi, dan sekarang F8 yang kelima dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 September 2022 ini. Tentu kita mengharapkan target wisatawan baik itu mancanegara maupun Nusantara akan datang ke Makassar dengan adanya F8 ini. Ibu, untuk target pengunjung dan juga total transaksi selama penyelenggaraan F8 itu seperti apa, Ibu? Karena ini masih setelah pandemi ya, jadi kalau kemarin kita di sebelum F85 ini target kita mencapai 2 juta pengunjung, tahun ini kita mencoba 1 juta pengunjung dengan nilai transaksi kurang lebih insya Allah 30 miliar. Luar biasa sekali, Ibu. Ibu juga mungkin bisa dibilang harapannya Ibu terkait Makassar F8 ini, Bu. Harapan kami bahwa F8 ini bisa masuk lagi top 10 karena baru 3 kali pelaksanaan F8 kita menjadi 10 event terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan setelah penyelenggaraan ini bisa masuk bukan lagi top 10 tapi 5 besar di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Maya sudah menyempatkan waktunya bersama Kompas TV, dan juga saudara, tentunya Makassar F8 pada tahun ini diselenggarakan dengan harapan bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kota Makassar. Kembali ke studio. Terima kasih Linda. Selamat bersenang-senang ya di sana. Dan saudara, informasi selesai jeda, penyidik tim Sus Polri telah memeriksa ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal dan Eliezer serta Kuat Maruf dengan pendeteksi kebohongan. Hasil sementara, keterangan ketiganya jujur. Selengkapnya kami segera kembali. Tropicana Slim Oat Drink. Nikmatnya kebaikan oat dengan rasa vanila yang bebas gula dan rendah lemak. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek, pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral.
Break yuk, mau ngopi deh. bisa. Ini aja. Baru, Top Avocado Coffee. Hot, cold, or with ice cream. Enaknya epic, chill abis. Sensasi ngopi ala dessert, keren banget. Cobain. Cravings Food. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manis. Le Mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan jalan buah hatiku. Galon Le Mineral. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Saatnya kita simak 5 berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut ini saudara. Kita ke berita pertama terkait dengan Eliezer dan Kuat Ma'ruf. Berkata jujur, penyidik tim Sus Polri telah memeriksa ajudan Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan Eliezer serta Kuat Ma'ruf dengan pendeteksi kebohongan. Hasil sementara, penyidik menyimpulkan keterangan ketiganya jujur. Satu persatu tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua menjalani pemeriksaan memakai alat lie detector atau pendeteksi kebohongan. Selasa kemarin, giliran istri Sambo, Putri Chandrawati, serta asisten rumah tangganya, Susi, yang diperiksa di Puslap Fort Polri. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah menjalani pemeriksaan serupa dan disebutkan berkata jujur. Dalam keterangan kepada wartawan, Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian menulis, barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf RE, RR, dan KM.
Hasilnya, no deception indicated alias jujur. Keakuratan lie detector dapat mencapai 93%. Namun, banyak hal yang memengaruhi hasil tes uji kebohongan seseorang, termasuk pertanyaan dan lingkungan pemeriksaan. Hal ini dijelaskan oleh praktisi lie detector Handoko Gani dalam program Kompas Petang. Banyak hal yang mempengaruhi. Satu, pasti dari si examinernya sendiri, certified polygraph examiner, kemudian dari examinernya, yaitu dalam hal ini mungkin Bang Sambo, kemudian dari lingkungan, ruangan tempat dilakukannya, kemudian dari pertanyaannya juga bisa. Jadi itu semua mempengaruhi. Besok giliran Irjen Ferdi Sambo akan diperiksa dengan lie detector. Sebelumnya, ada perbedaan keterangan antara Ferdi Sambo dengan Baradae, termasuk soal siapa saja yang menembak Brigadir Yosua. Nantinya, semuanya akan dibuktikan dan diuji di pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya masih dari kasus Sambo, saudara, 3 Kapolda terjerat kasus Sambo. 3 Kapolda kini disebut-sebut diduga terlibat dalam kasus Sambo. Namun tim Inspektorat Khusus Mabes Polri belum memeriksa ketiganya. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menyeret sejumlah nama hingga petinggi Polri. Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo yang adalah ex-mantan Kadif Propam Polri menjadi tokoh utama. Tidak hanya itu, kasus Sambo membuat sederet polisi harus menjalani sidang etik Polri karena kasus dugaan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Terakhir, ada dugaan 3 Kapolda ikut terkait kasus Sambo. Namun, tim Inspektorat Khusus Mabes Polri belum mendalami dan memeriksa 3 Kapolda tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Polri menerima segala informasi tetapi bekerja sesuai fakta, bukan asumsi. Hasil keterangan tadi malam saya dari Pak Wairmasum, Pak It dan Itsus, sampai dengan hari ini Itsus belum melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum ya, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Okay? Saat ini, penyidik Mabes Polri tengah fokus untuk menyelesaikan pemberkasan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dengan demikian, 5 tersangka dapat secepatnya masuk ke meja hijau. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya kita lihat cerita soal polisi yang digerebek sedang selingkuh. Seorang suami menggerebek istrinya saat tengah berselingkuh di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Diduga pasangan selingkuh istrinya merupakan anggota polisi. Suasana gaduh terdengar dari sebuah kamar indekos di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Senin lalu. Seorang suami bersama keluarganya memergoki sang istri saat tengah berduaan dengan pria lain. Diduga pelaku pria adalah anggota polisi. Sejumlah barang bukti seperti motor dan tas pelaku pria yang berisi seragam polisi langsung disita. Sementara kedua pelaku malah melarikan diri. Pak Jusman, oknum polisi. Oh, dia memang sudah lama ini Pak? Sudah lama, sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Isinya lari Pak? Dia keluar, dia tidak pakai baju, cuma pakai sarung-sarung saja. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara pelaku pria saat ini tengah dalam pemeriksaan. Oknum anggota yang berinisial J lagi dilakukan pemeriksaan ya, di ruang Propam. Dan Propam dari Polda pun turun untuk membackup melakukan pemeriksaan. Sebagian anggota kita di lapangan untuk melihat, mencari, mengumpulkan fakta-fakta. Perselingkuhan yang bukan kali pertama terjadi ini masih terus didalami. Jika pelaku terbukti melanggar, maka ia akan segera diproses secara hukum. Tim Liputan, Kompas TV.
Berikutnya kita simak saudara potret balita yang hidup di lapas. Di tengah sorotan perihal tak ditahannya Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Yosua dengan alasan memiliki anak balita. Hal ini berbanding terbalik dengan nasib beberapa tahanan perempuan yang juga memiliki anak balita. Mereka terpaksa membesarkan anak-anak di dalam lapas lantaran terjerat kasus hukum. Lapas perempuan kelas 2 Asukun Kota Malang ini jadi saksi tumbuh kembang sejumlah balita. Iya, nasib membawa para balita ini untuk tinggal sementara di dalam lapas, lantaran ibu mereka terjerat kasus hukum. Tak ingin meninggalkan sang anak tanpa pengawasan, memaksa para ibu ini untuk membawa anak mereka ke dalam lapas. Meski berat, namun mereka tetap bersyukur lantaran anak-anak mendapatkan fasilitas yang baik di dalam lapas. Kita punya 3 balita. Usianya berapa aja, Ibu? Yang satu baru lahir, kemudian yang satu lagi 8 bulan, kemudian yang satu lagi 1 tahun 8 bulan. Kamar dengan arena bermain mampu menghibur para balita. Apa ya namanya, seorang anak ya, kita berusaha seorang ibu, kita berusaha bagaimana caranya anak biar sehat. Alhamdulillah selama di sini nggak ada kendala apa-apa. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, anak diperbolehkan tinggal bersama ibunya di dalam lapas hingga berumur 3 tahun. Meski begitu, ini tetap bukanlah jalan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Lantaran lingkungan ideal sangat dibutuhkan agar kondisi psikologis sang anak dapat terbentuk dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda saudara, topan Hinamnor menerjang Korea Selatan dan menyebabkan hujan lebat dan angin kencang. Break yuk. Mau ngopi deh. Mau dessert. Ini aja. Baru. Top Avocado Coffee. Sensasi ngopi ala dessert. Hot, cold, or with ice cream. Ini kopi baru, sensasi unik kopi alpukat. Paduan strong espresso dan susu. Ini creamy. Kopinya ngekick, enaknya epic. Ditambah es krim, chill abis. Sensasi ngopi ala dessert, kekinian banget. Cobain dari Wingsfood. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Break yuk. Mau ngopi deh. Ini aja. Baru. Top Avocado Coffee. Hot, cold, or with ice cream. Enaknya epic, chill abis. Sensasi ngopi ala dessert, ginian banget. Cobain dari Wingsfood. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial.
dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Paint. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kembali di berita utama, saudara, topan Hinamnor menerjang Korea Selatan dan menyebabkan hujan lebat dan angin kencang. Akibat kejadian ini, sejumlah ruas jalan rusak dan listrik padam. Saudara, mengingatkan kembali, meski situasi terus membaik, sebaiknya kita tetap waspada, selalu pakai masker di dalam maupun di luar ruangan. Jangan lupa vaksinasi lengkap dan booster untuk imunitas kita semua. Berita utama kami tutup, saya Ihsan Sitorus. Dan saya masih tertarikan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh hari demi hari yang telah kami lalui, berjuang menjawab tantangan yang harus dihadapi. Apapun kondisi yang kami alami, memberikan yang terbaik adalah prioritas kami. 11 tahun kami ada di sini. Tanpa lelah, pantang menyerah, akan selalu menginspirasi. Kompas TV, independen, terpercaya.
Kasus pembunuhan Brigadir Yosua membuka mata kita bahwa penegak hukum termasuk kepolisian rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pengawasan yang dilakukan tidak menjamin anggota kepolisian steril dari tindak